Aku tak pernah menyangka, rumah yang selama ini kupanggil tempat pulang, justru menyimpan retakan yang tak terlihat. Semuanya tampak biasa. Senyum suamiku masih sama, perhatian ibu mertuaku masih terasa hangat di permukaan. Tapi entah sejak kapan, ada sesuatu yang berubah. Suasana menjadi lebih dingin, percakapan terasa dibuat-buat, dan tatapan mereka seringkali menghindar dariku. Malam itu aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Aku berjalan perlahan menuju dapur, mencoba agar tidak membuat suara. Tapi saat melewati ruang tamu, langkahku terhenti. Lampu masih menyala redup, dan dari balik dinding, terdengar suara pelan. Suara yang sangat kukenal. Itu suara suamiku dan ibunya. Awalnya aku tidak berniat menguping. Aku hanya berdiri diam, berharap mereka segera selesai berbicara. Tapi ada nada serius dalam percakapan mereka yang membuatku tak bisa melangkah pergi. Suara mereka begitu pelan, seperti takut didengar seseorang. Dan entah kenapa, perasaanku langsung tidak enak. Apa dia sudah curiga? Suara ibu mertuaku terdengar berbisik. Belum, dia tidak tahu apa-apa. Jawab suamiku cepat, seolah ingin meyakinkan. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Dia yang mereka maksud, pasti aku. Aku merapatkan tubuh ke dinding, menahan nafas. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang memaksaku tetap di sana. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut kehilangan, tapi takut sedang dikhianati tanpa kusadari. Dan yang paling menyakitkan, aku belum tahu seberapa dalam pengkhianatan itu. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Aku tersenyum, memasak sarapan, bahkan menyapa ibu mertuaku dengan nada lembut seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di balik semua itu, pikiranku terus berputar, mengingat setiap kata yang ku dengar malam tadi. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi semua keraguan itu runtuh saat malam kembali datang dan aku kembali mendengar percakapan yang sama. Kali ini, aku sudah siap. Aku sengaja pura-pura tidur lebih awal, lalu perlahan keluar kamar ketika suasana rumah mulai sunyi. Dengan langkah hati-hati, aku kembali berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Dan benar saja, mereka kembali berbicara. Kalau apartemen itu sudah laku, semuanya beres. Suara ibu mertuaku terdengar lebih jelas kali ini. Aku langsung membeku. Apartemen. Apartemen itu milikku. Aku menahan nafas, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Kita bisa bantu dia mulai hidup baru, kasihan juga dia terus menunggu. Lanjutnya dengan nada penuh empati, tapi bukan untukku. Tenang saja, Bu, semua sudah diatur, tinggal cari pembeli yang serius. Jawab suamiku dengan suara mantap. Dunia seakan berhenti berputar. Aku merasakan sesuatu runtuh dalam diriku. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga rasa aman yang selama ini kupegang erat. Apartemen itu bukan sekedar properti. Itu hasil kerja kerasku bertahun-tahun sebelum aku mengenal suamiku. Tempat yang kubeli dengan keringat sendiri, simbol dari kemandirianku. Dan sekarang, mereka ingin menjualnya, tanpa sepengetahuanku. Lebih menyakitkan lagi, alasan dibaliknya. Dia yang mereka maksud, wanita itu lagi. Wanita yang bahkan belum pernah kulihat, tapi sudah cukup untuk membuat suamiku mengkhianatiku. Mataku mulai panas, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh menangis sekarang. Tidak di sini, tidak saat mereka masih berpikir aku tidak tahu apa-apa. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Rasanya ingin langsung masuk ke ruang tamu dan menuntut penjelasan. Tapi aku tahu itu bukan langkah yang tepat. Jika aku bergerak sekarang, mereka akan berhati-hati. Mereka akan menutup semua jejak, dan aku akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui semuanya. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan langkah ringan.
Tapi kali ini, aku bukan lagi wanita yang bingung dan takut seperti malam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Jika mereka bisa merencanakan sesuatu di belakangku, maka aku juga bisa. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi korban. Aku akan memastikan bahwa rencana mereka tidak hanya gagal, tapi juga berbalik menghancurkan mereka sendiri. Sejak malam itu, aku berubah. Bukan dalam cara berbicara atau bersikap, semuanya tetap terlihat normal di permukaan. Aku masih menjadi istri yang sama di mata mereka. Tersenyum, memasak, bahkan sesekali tertawa saat mereka melontarkan candaan ringan. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang perlahan mengeras. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Suamiku kini lebih sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi selalu cepat dimatikan, dan layar ponselnya tak pernah lagi terlihat terbuka di dekatku. Ia juga mulai sering pulang larut dengan alasan pekerjaan. Awalnya terdengar masuk akal, tapi semakin lama, alasan itu terasa seperti skrip yang diulang-ulang. Aku tidak langsung bertindak. Aku menunggu, mengamati, mengumpulkan potongan-potongan kecil yang suatu saat akan menjadi jawaban besar. Hingga suatu sore, kesempatan itu datang. Suamiku tertidur di sofa, mungkin kelelahan setelah pulang larut malam sebelumnya. Ponselnya tergeletak di meja, tidak terkunci. Hal yang sangat jarang terjadi. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekat. Ada keraguan, ada rasa takut dengan apa yang mungkin akan kutemukan. Tapi aku tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kulewatkan. Tanganku sedikit bergemetar saat mengambil ponsel itu. Dan dalam hitungan detik, dunia yang selama ini kupijak benar-benar runtuh. Di layar, terpampang percakapan yang tidak seharusnya ada. Nama seorang wanita, asing, tapi terasa begitu dekat dengan kehidupanku sekarang. Pesan-pesan mereka bukan sekedar basa-basi. Ada kehangatan, perhatian, bahkan kata-kata yang dulu hanya ia ucapkan padaku. Lebih dalam lagi, aku menemukan foto mereka bersama. Senyum suamiku di foto itu bukan senyum yang biasa ia berikan padaku belakangan ini. Itu senyum yang tulus, yang hangat, yang penuh rasa. Dan wanita itu terlihat begitu nyaman berada di sampingnya. Dadaku terasa sesak, nafasku berat, tapi aku tetap menahan diri untuk tidak menangis. Aku harus kuat. Aku membaca satu pesan yang membuat semuanya semakin jelas. Kalau apartemen itu sudah terjual, kita bisa mulai semuanya dari awal. Tanganku langsung mengepal. Jadi benar, semua ini tentang dia, wanita itu. Wanita yang bahkan mungkin sudah merencanakan hidup baru dengan suamiku, menggunakan sesuatu yang bukan milik mereka. Apartemenku. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, seolah tidak pernah menyentuhnya. Aku duduk di kursi seberang, menatap suamiku yang masih tertidur lelap. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai seseorang yang kucintai. Yang kulihat hanyalah seseorang yang telah mengkhianatiku, dengan cara yang paling kejam. Dan saat itulah, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan langsung menghadapi mereka. Aku akan bermain dengan cara mereka. Malam itu, aku tidak menangis. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, tidak ada konfrontasi. Justru sebaliknya, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Seolah-olah semua kepingan yang selama ini berserakan, akhirnya mulai tersusun rapi. Kebenaran memang menyakitkan, tapi setidaknya, sekarang aku tahu siapa yang sebenarnya berada di seberangku. Keesokan harinya, aku menjalani rutinitas seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, menyapa ibu mertuaku, bahkan mengingatkan suamiku untuk tidak lupa membawa dokumen kerjanya. Mereka sama sekali tidak curiga. Mereka masih berpikir aku adalah wanita yang tidak tahu apa-apa. Dan itu justru menguntungkanku. Di balik semua itu, aku mulai menyusun langkah demi langkah. Aku tidak ingin gegabah. Aku tahu
Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka waspada. Dan jika itu terjadi, mereka bisa saja mempercepat rencana mereka, atau lebih buruk lagi, menghilangkan jejak. Aku membuka kembali semua dokumen penting milikku, sertifikat apartemen, bukti pembelian, hingga dokumen legal lainnya. Aku memastikan semuanya aman, lengkap, dan berada di tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Lalu, aku mulai berpikir lebih jauh. Jika mereka ingin menjual apartemen itu, berarti mereka pasti akan melibatkan pihak ketiga, agen properti, notaris, atau bahkan calon pembeli. Dan disitulah celahku. Aku tidak hanya ingin menggagalkan rencana mereka. Aku ingin mereka merasakan kepanikan di saat mereka merasa sudah hampir berhasil. Aku mulai menyusun langkah demi langkah. Bagaimana cara mereka bergerak, siapa yang mungkin mereka hubungi, bahkan waktu yang tepat untuk mereka bertindak. Setiap malam, aku berpura-pura tidur lebih awal, memberi mereka ruang untuk berbicara dan merencanakan. Dan dari situlah, aku mendapatkan lebih banyak informasi. Tanpa mereka sadari, setiap kata yang mereka ucapkan menjadi senjata untukku. Sementara itu, di dalam diriku, rasa sakit perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, tapi tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil apa yang bukan milik mereka. Aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Jika mereka berpikir aku lemah, maka mereka akan segera belajar bahwa mereka salah. Dan kali ini, aku tidak hanya akan bertahan, aku akan menang. Setelah semuanya jelas di kepalaku, aku tahu satu hal. Aku harus bergerak cepat, tapi tetap rapi. Tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kesalahan. Karena sekali saja mereka menyadari langkahku, semua yang sudah kususun bisa runtuh begitu saja. Langkah pertamaku adalah memastikan kekuatan utamaku, legalitas. Apartemen itu bukan sekedar tempat tinggal. Itu adalah bukti kerja kerasku selama bertahun-tahun sebelum menikah. Aku membelinya dengan uangku sendiri, atas namaku sendiri, dan tanpa campur tangan siapapun. Tapi aku juga sadar, jika mereka cukup nekat untuk merencanakan penjualan diam-diam, berarti mereka mungkin sudah memikirkan cara untuk memanipulasi situasi. Dan disitulah aku tidak boleh kalah. Aku menghubungi notaris yang dulu membantuku saat proses pembelian apartemen. Suaraku tetap tenang saat berbicara di telepon, seolah tidak ada masalah apapun. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin memastikan kembali status kepemilikan dan prosedur jika suatu saat ingin menjual properti tersebut. Kami pun bertemu secara langsung. Di hadapannya, aku membuka semua dokumen yang kumiliki. Sertifikat, bukti transaksi, hingga identitas kepemilikan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk pelan. Secara hukum ini sepenuhnya milik Anda. Tidak ada pihak lain yang bisa menjualnya tanpa persetujuan langsung dari Anda, katanya tegas. Jawaban itu membuatku sedikit lega, tapi aku belum puas. Aku kemudian meminta satu hal tambahan, perlindungan ekstra. Aku ingin memastikan bahwa jika ada pihak manapun yang mencoba menjual apartemen itu tanpa kehadiranku, proses tersebut akan langsung ditolak. Tidak hanya itu, aku juga meminta agar setiap upaya transaksi harus melalui verifikasi langsung dariku, baik secara fisik maupun administratif. Notaris itu sempat menatapku sejenak, mungkin merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan mulai menyiapkan prosedur tambahan tersebut. Saat semua selesai, aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui rencana mereka, aku merasa punya kendali. Tapi ini baru awal, karena aku tahu mereka tidak akan berhenti begitu saja. Setelah semua perlindungan hukum sudah terpasang, aku masuk ke tahap berikutnya, memberi mereka ruang untuk bergerak. Aku tahu, jika aku terus berada di rumah dan mengawasi setiap gerakan mereka akan tetap berhati-hati. Rencana mereka mungkin akan tertunda atau bahkan diubah. Dan itu bukan yang kuinginkan.
Aku ingin mereka bertindak. Aku ingin mereka merasa aman. Dan untuk itu, aku harus menghilang sejenak. Suatu pagi, saat sarapan, aku dengan santai mengatakan bahwa aku harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Nada suaraku tenang, ekspresiku biasa saja. Tidak ada tanda-tanda kecurigaan. Suamiku sempat menatapku, mungkin sedikit terkejut, tapi ia segera menyembunyikan reaksinya. "Berapa lama?" tanyanya. "Mungkin 3-4 hari," jawabku singkat. Aku bisa melihat sesuatu di matanya. Bukan kekhawatiran, tapi kesempatan. Dan saat itulah aku tahu aku membuat langkah yang tepat. Hari keberangkatanku tiba. Aku berpamitan seperti biasa. Bahkan sempat tersenyum dan melambaikan tangan sebelum keluar rumah. Tapi yang tidak mereka tahu, aku tidak benar-benar pergi jauh. Aku hanya berpindah tempat. Dari kejauhan, aku mulai mengamati. Hari pertama, tidak ada yang mencurigakan. Hari kedua, mulai ada pergerakan. Suamiku terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia sering keluar rumah, melakukan panggilan telepon di tempat yang sepi. Dan di hari ketiga, semuanya mulai terlihat jelas. Ia bertemu dengan seseorang. Seorang pria yang tampak seperti agen properti. Dari informasi yang berhasil kudapatkan, mereka mulai membicarakan penjualan apartemen itu. Bahkan sudah ada calon pembeli yang tertarik. Semuanya berjalan cepat, lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku tidak panik. Justru sebaliknya, aku tersenyum. Karena mereka tidak tahu satu hal penting. Mereka pikir mereka sedang selangkah lebih dekat menuju keberhasilan. Padahal, mereka sedang berjalan tepat ke dalam jebakan yang sudah kusiapkan. Dan kali ini, aku tidak akan menghentikan mereka di awal. Aku akan membiarkan mereka melangkah sejauh mungkin sampai akhirnya semuanya runtuh di depan mata mereka sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Aku tahu dari informasi yang kudapatkan, mereka sudah menjadwalkan pertemuan penting dengan calon pembeli. Lokasinya di kantor notaris, tempat yang sama yang beberapa hari sebelumnya sudah kusiapkan sebagai benteng terakhirku. Aku datang lebih dulu. Bukan untuk langsung muncul, tapi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku duduk di dalam mobil, tidak jauh dari lokasi, memperhatikan setiap orang yang masuk. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah momen yang sudah kutunggu. Tak lama kemudian, mobil suamiku berhenti di depan gedung. Ia keluar bersama ibu mertuaku. Wajah mereka terlihat serius, tapi juga penuh harapan. Mereka berjalan masuk dengan langkah mantap, seolah semua sudah berada dalam genggaman mereka. Aku menghela napas pelan. "Silakan, lanjutkan," gumamku dalam hati. Beberapa menit kemudian, aku menyusul masuk. Tapi aku tidak langsung menuju ruangan mereka. Aku menunggu di area luar, memastikan semuanya benar-benar dimulai tanpa kehadiranku. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat mereka duduk bersama notaris dan seorang pria yang tampaknya adalah calon pembeli. Dokumen-dokumen mulai dikeluarkan. Pembicaraan berlangsung serius. Semuanya terlihat berjalan lancar di awal. Hingga akhirnya, momen itu datang. Notaris mulai memeriksa dokumen kepemilikan lebih dalam. Ekspresinya berubah. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat pandangannya ke arah suamiku. "Maaf, Pak, untuk transaksi ini tidak bisa dilanjutkan." Suasana langsung berubah. "Apa maksudnya?" tanya suamiku. Suaranya mulai tegang. Ibu mertuaku terlihat panik. "Tapi ini kan suaminya, harusnya bisa diwakilkan." Notaris menggeleng. "Tidak, dalam kasus ini. Semua sudah diatur secara hukum. Tanpa kehadiran pemilik asli, saya tidak bisa melanjutkan proses apapun." Ruangan itu mendadak hening.
Aku bisa merasakan ketegangan dari luar. Suamiku mulai gelisah. Tangannya bergerak tidak tenang. Ibu mertuaku terlihat kebingungan. Matanya berpindah-pindah mencari solusi. Mereka tidak menyangka ini. Mereka tidak siap untuk ini. Dan disitulah aku tahu, rencanaku berhasil. Saat kepanikan mulai menyelimuti ruangan itu, aku tahu, inilah waktunya. Aku melangkah masuk dengan tenang. Suara pintu yang terbuka membuat semua orang menoleh ke arahku. Dalam sekejap, semua mata tertuju padaku. Termasuk suamiku dan ibu mertuaku. Ekspresi mereka tak ternilai. Terkejut, panik, tidak percaya. Aku kira kamu di luar kota." Suara suamiku tercekat, hampir tidak terdengar. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum hangat seperti biasanya, tapi senyum yang dingin dan penuh arti. "Aku memang bilang begitu." Jawabku tenang, lalu melangkah lebih dekat ke meja. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan itu, hingga akhirnya berhenti pada suamiku. "Mau jual apartemen siapa?" Tanyaku pelan, tapi cukup tajam untuk memotong suasana. Tidak ada jawaban. Ibu mertuaku mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Ini hanya kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" Aku mengangkat alis, lalu mengeluarkan ponselku. Dengan tenang, aku membuka beberapa bukti, pesan, foto, dan percakapan yang sudah kusimpan. Aku tidak perlu berkata banyak. Semua sudah cukup jelas. Wajah calon pembeli berubah. Ia mulai terlihat ragu, bahkan sedikit mundur dari kursinya. Suamiku mencoba berdiri, mendekat ke arahku. "Dengar dulu, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu." Aku menatapnya lurus, tanpa emosi. "Yang perlu kamu jelaskan, kenapa kamu mencoba menjual sesuatu yang bukan milikmu? Dan untuk siapa?" Ruangan itu kembali hening. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Ibu mertuaku terdiam, wajahnya pucat. Sementara suamiku kehilangan semua kata. Calon pembeli akhirnya berdiri. "Saya rasa saya mundur dari transaksi ini," katanya singkat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Dan dalam hitungan detik, semua yang mereka rencanakan runtuh. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka meremehkan satu hal. Aku. Setelah calon pembeli itu pergi, ruangan terasa jauh lebih sempit. Udara menjadi berat, dipenuhi oleh keheningan yang menekan. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan untuk menyelamatkan situasi. Aku berdiri tegak di hadapan mereka. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil, tidak merasa ragu. Semua rasa sakit yang selama ini kutahan, kini berubah menjadi kekuatan yang membuatku berdiri tanpa goyah. Suamiku menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Tapi aku tahu, itu bukan penyesalan karena telah mengkhianatiku. Itu penyesalan karena rencananya gagal. "Aku bisa jelaskan semuanya," katanya lagi, suaranya melemah. Aku menggeleng pelan. "Yang kamu lakukan sudah cukup menjelaskan semuanya," jawabku dingin. Ibu mertuaku mencoba mendekat, wajahnya tampak panik. "Nak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku menoleh padanya, tatapanku tajam. "Lalu seperti apa? Merencanakan menjual apartemenku diam-diam atau membantu suamiku membangun hidup baru dengan wanita lain?" Kalimat itu seperti menghantam mereka sekaligus. Tidak ada bantahan, tidak ada alasan. Hanya diam dan rasa bersalah yang akhirnya terlihat jelas di wajah mereka. Aku melangkah perlahan mendekati meja, mengambil kembali dokumen yang tadi mereka coba gunakan. Tanganku tenang, tidak lagi gemetar seperti sebelumnya. "Apartemen ini milikku," kataku tegas, "dari awal sampai sekarang,
dan tidak akan pernah menjadi milik kalian. Suamiku menunduk, bahunya jatuh, seolah semua kekuatan dalam dirinya hilang begitu saja. Aku hilaf, bisiknya. Aku hampir tersenyum, bukan karena lucu, tapi karena ironis. Hilaf, ulangku pelan. Ini bukan satu kesalahan, ini rencana. Kalian menyusunnya, menjalankannya, dan berharap aku tidak pernah tahu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Bukan di sini, bukan di depan mereka. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Hari ini bukan cuma transaksi yang gagal, tapi juga semua yang pernah kita bangun. Dan tanpa menunggu jawaban, aku berbalik. Meninggalkan mereka bersama kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Hari itu menjadi titik akhir. Bukan hanya untuk rencana mereka, tapi juga untuk hubungan yang selama ini kupertahankan dengan sepenuh hati. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku butuh waktu. Bukan untuk menangis, tapi untuk benar-benar menerima kenyataan. Aku berjalan sendirian, tanpa tujuan yang jelas. Angin terasa berbeda di wajahku. Lebih bebas, lebih ringan. Mungkin karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi membawa beban kebohongan orang lain di pundakku. Keputusan itu tidak mudah. Meninggalkan seseorang yang pernah kucintai dan keluarga yang pernah kuanggap rumah bukanlah hal yang bisa dilakukan tanpa luka. Tapi aku tahu, bertahan dalam pengkhianatan jauh lebih menyakitkan daripada melepaskannya. Malam itu, aku kembali ke rumah. Bukan sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang siap pergi. Aku mengemasi barang-barangku dengan tenang. Tidak banyak, hanya hal-hal yang benar-benar penting. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, tawa, harapan, dan janji yang kini terasa kosong. Suamiku mencoba menghentikanku. "Jangan pergi, kita bisa perbaiki semuanya," katanya suaranya penuh harap. Aku menatapnya sejenak. Dulu, mungkin aku akan luluh. Dulu, mungkin aku akan percaya. Tapi tidak lagi. Tidak semua hal bisa diperbaiki. Jawabku pelan. Terutama kalau fondasinya sudah dihancurkan. Ia terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehilangan. Tapi kali ini, aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa selesai. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya satu perasaan. Lega. Aku kehilangan banyak hal hari itu. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting. Kadang, rencana paling licik bukanlah untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri dari mereka yang diam-diam ingin menghancurkan kita.